And action. Halo semuanya. Halo. Ketemu lagi sama aku Mala. Sudah memperkenalkan sendiri rupanya, Alex. sangat mandiri ya. Iya. Kita ketemu lagi di channel YouTube _Lilo. Hebat sekali Anda. Di program, udah kayak TV nih Iya, agaknya. iyalah, Di aku- program Aku Tanya Kamu Jawab. Kamu jawab, aku tanya. Oke. Nah, kan aku mau membawa satu pertanyaan yang bombastis, weh. Wow, wow, Enggak wow. dong, biasa aja. Jadi kan di dunia perfilman ini juga banyak juga sih, di profesi yang lain mungkin juga ya. Banyak ngomongin tentang manajemen. Nah, aku sekarang berhubung kita pembahasannya dari kemarin tentang film, aku juga mau membahas tentang artis. Jadi, apa sih sebenarnya manajemen artis itu? Alex? Manajemen artis kalau menurutku loh ya, itu kata baru yang sebelumnya adalah agensi. Oke. Nah, ya namanya agensi itu kayak misalnya agensi TKW, Wah, ya kan? iya. Iya kan? Iya sih, Agensi bener, tenaga kerja ada. wanita, tenaga kerja Indonesia. Jadi ada sebuah lingkup usaha yang mengayomi berbagai macam banyak orang tenaga kerja yang akan disalurkan, kan gitu. Mereka dilindungi, diberikan saluran untuk pekerjaan, Oke. diurus lah ya semuanya. Nah, agensi kan seperti itu. Kemudian namanya karena mungkin takut disangka kayak agensi travel, ya, terus berubah jadi populernya sekarang manajemen artis. Oke, ya, lebih manajemen keren ya. artis gitu, bukan Lebih agensi keren, artis. Kan takutnya kan gitu. disangka kayak travel bis gitu. Kan lucu ya, nanti bawa pesing ya. Nah, maka jadi manajemen artis yang mana itu sebenarnya, ini sorry ya kalau ngomongnya terlalu teknis ya. Dan kalau misalnya aku ada salah-salah omong, salah informasi ya silakan diberi di komentar ya. Karena aku juga bukan orang yang sangat cerdas ya, bukan orang yang sangat pintar ya. Aku cuman apa yang ada di kepalaku terus aku bilang. Jadi manajemen artis itu nyari bakat-bakat, talent. Kalau misalnya artis kita ngomong adalah untuk film ya, talent ya, pemain film. Calon-calon aktor atau aktor-aktor yang sudah bagus terus ditaruh di usaha mereka, maksudnya di bawah kekuasaan satu naungan. orang. Misalnya siapalah yang punya manajemen artisnya adalah aku ya. Maka aku punya beberapa calon-calon artis atau artis-artis yang siap aku edarkan untuk aku masukin ke misalnya ada casting film misalnya. Nah, ini juga banyak yang salah tafsirnya begini. Kalau kamu ini salah tafsirnya ya. Kalau kamu sudah berada di sebuah manajemen artis, Sudah terjamin. Sudah terjamin? Enggak juga. Di sana Anda juga bersaing ya. Di sana juga Anda bersaing. Misalnya aku punya, maaf ya, aku akan bilang bahwa artis-artis itu adalah daganganku. Maaf loh ya, aku bilang gitu. Kayak misalnya aku punya toko baju ya sekarang. Maka baju-baju itu adalah daganganku. Orang datang. Halo men. Ini yang punya berangkal nih. Salah satu nih. Nah, misalnya aku jualan baju nih ya, maka aku kan punya banyak baju berbagai macam ukuran, berbagai macam merek, jenis dan seterusnya. Nanti ada orang datang. Pas datang orang akan milih-milih baju yang mana nih yang akan aku beli. Nah, aku kan nggak menjamin bahwa baju-baju yang ada di seluruh etalaseku itu Cocok untuk dia. bukan hanya cocok tapi Sesuai. tapi akan dibeli. Itu yang paling penting. Aku tidak menjamin semua baju yang aku pajang di tokoku itu semuanya akan habis. Enggak, aku tidak menjamin itu, ya kan? Nah, orang-orang itu akan milih, mereka mengcasting. Wah, ini cocok sama aku, ini styleku, ini harganya murah tapi bahannya bagus. Nah, sama manajemen artis juga sebenarnya karena dagangannya adalah manusia. Human trafficking ini jadinya. Iya, memang aku kan jualan manusia ya. Jangan salah tafsir, jangan dipotong ya, jangan dipotong video ini ya. Kan jualannya manusia, maka aku punya katalog. Misalnya Mala, ya kan, tingginya segini dan seterusnya aku punya. Terus pengalaman syutingnya apa aja tahu. Terus siapa lagi, misalnya namanya Udin. Nah, Udin siapa lagi? Terus namanya misalnya Mulan tuh anak dari Sukabumi, baru masuk, terus belum pernah punya pengalaman casting, baru lulus sekolah acting misalnya kayak gitu. Jadi aku punya katalog itu, sehingga ketika ada orang datang misalnya dari production house ya, dari PH atau misalnya lagi ada produksi film, terus ada casting director mengantarkan pencari talentnya ya, datang ke aku, Mas Alex punya dagangan manusia yang kriterianya begini nggak untuk syutingku. Sorry kalau bahasaku kasar ya.
untuk syuting gua ada nggak? Terus aku lihat kriterianya, oh tingginya 167 km misalnya. Jauh banget. tingginya segitu misalnya. Terus kulitnya gelap, terus dia bintitan misalnya, dan dia bisa ngomong cepet banget. Terus aku cek, oh aku punya. Maka aku akan menyodorkan dia, si yang ada di kriteria itu, walaupun dia belum pinter banget aktingnya. Oke. Dibanding dengan misalnya di tempatku, di manajemen artisku itu banyak talent ya, yang aktingnya sudah bagus. Oke. Aku tidak akan memilih mereka karena yang masuk kriteria adalah dia. Nah, artinya sebenarnya walaupun kamu berada di manajemen artis, di sana tetap ada casting. Di sana castingnya itu dimulai dari kriteria yang diberikan oleh casting director untuk kebutuhan film mereka, kan gitu, kebutuhannya si sutradara dan produser. Casting dimulai dari situ. Kemudian kalau misalnya sudah, oh aku punya 5 orang nih yang sesuai dengan kriteria itu, di sana akan di casting lagi oleh mereka. Sutradara akan memilih. Jadi aku tidak punya wewenang sangat hebat, sangat kuat sebagai seorang pimpinan manajemen artis untuk mempromosikan, bukan mempromosikan ya, untuk meloloskan main film. Aku hanya bisa mempromosikan lewat misalnya media sosial di Instagram. Nih aku punya talent ini. Terus dan itu memang itu tugasnya si manajemen artis. Ya, tapi setidaknya kalau artis yang bernaung di bawah naungan manajemen artis itu setidaknya lebih mudah mencari informasi casting, jadinya kan yang disodorkan dia gitu, bukan seperti artis yang nggak di bawah naungan manajemen siapapun yang harus cari kesana sini gitu. Betul. Ya, jadinya. betul. Karena casting director itu akan pertama memilih lewat manajemen artis dari sana. Kalau mereka nggak ketemu, Anda yang belum masuk ke manajemen artis manapun, jangan berkecil hati ya. Karena tidak jarang, bahkan sering banget terjadi, mereka yang bukan dari manajemen artis manapun, tidak ada di naungan agensi apapun gitu, belum pernah sekolah acting misalnya itu, tapi punya bakat acting alami yang bagus gitu, biasanya dicari. Contohnya banyak. Teman-teman bisa cek misalnya di film tertentu itu mereka dari manajemen artis mana. Bisa jadi Anda kaget, ternyata itu bukan aktor profesional gitu. Misalnya film, aku sebut produknya temanku ya, Mas BW misalnya Zara. Itu Mbah Ponco itu umurnya 80 sekian tahun main film dan itu menang penghargaan FFI kalau nggak salah. Itu sebagai atau nominasi aku lupa. Nah itu dia tidak belajar keaktoran apapun gitu. Mungkin sebelumnya dulu waktu zaman masih muda dia adalah pemain ketoprak, pemain tonil dan seterusnya, aku nggak tahu. Tapi waktu itu dipilihlah sama Mas BW, pemeran utamanya adalah itu karena sesuai dengan naskahnya. Jadi Anda walaupun secantik apapun, ada di manajemen artis misalnya, kalau misalnya sedang tidak dibutuhkan, ya sama seperti aku masuk ke toko mau nyari baju, aku sedang tidak butuh celana gemes misalnya, aku lagi bikin cari yang kaos gemes, ya udah aku akan cari kaos gemes, nggak cari celana gemes, kan gitu. Celana gemes tahu nggak sih? Ya segini pendek. Oh iya, tahu. Ini anak. Aku mikir dulu. Apa nih gitu. Itu misal. Oke. Gitu sih. Ya, jadi intinya manajemen artis itu untuk menaungi dan menampung artis-artis yang kemudian akan dipromosikan kepada director film gitu. Dan di sana isinya banyak orang ya. Isinya banyak orang. Dan tetap ada persaingan, belum tentu ketika sudah masuk manajemen itu akan terjamin langsung syuting gitu tanpa ada dipilih-pilih terlebih dahulu gitu. Paling gampang sebenarnya Anda sudah masuk manajemen artis, sebelumnya Anda belajar acting atau di manajemen artis itu ada sekolah actingnya. Banyak kok, di Jogja banyak, di Jakarta banyak, di seluruh Indonesia ini banyak. Cari mana manajemen artis yang di situ juga buka sekolah, ada sekolah actingnya. Jadi bukan hanya nebeng pengen bisa promote dari sana, tapi juga belajar acting. Aktor itu penuh perjuangan ya, Anda jangan instan. Kapan-kapan kita ngomongin yang instan jadi artis ya? Oh boleh. Habis aku juga agak-agak greget sih. Habis ini aja gimana? Boleh, habis ini. Nantikan video selanjutnya karena bakal ada video-video yang lebih menarik dari Sebentar. ini. Oh, aku lupa. Apa tuh? Aku masih ingat. Mau nambah? Di manajemen artis itu, nah jangan kaget ya. Honor, nih tentang honor Oh, penting. iya. Tentang honor, tentang honor baru penting. ingat, Karena sebelumnya juga kita di video yang lain juga ngomongin honor. Manajemen artis itu berhak memotong honor Anda ketika main film atau main iklan atau apapun, FTV atau apapun itu, berhak memotong sekian persen. Betul. Nah,
seharusnya di manajemen artis itu ada kesepakatan berapa persen sih potongan dari mereka untuk honor Anda satu kali main, itu satu kali produksi. Misalnya kayak di tempatku itu 20%. Sekarang aku udah tiadakan karena kayaknya aku nggak berkeringat banget gitu loh. Jadi aku silakan untuk siswaku kalau misalnya main film ya udah, duitnya buat kamu semua, nggak ada potongan. Nah, tapi ada potongan, misalnya ada yang 20%, 25%, bahkan ada yang sampai 40%. Wow. Jadi misalnya, tiba-tiba udah main 1 hari, jadi extras misalnya ya. Terus dapat, loh kok aku cuma dapat 50.000. Nah, mungkin potongannya besar gitu. Dan yang paling bagus manajemen artis itu adalah ngasih tahu satu, bukan hanya potongannya berapa untuk si manajemen artis ya. Kalau kamu misalnya ikut manajemen artisku nanti potongannya segini ya Dek ya. Bukan hanya itu, tapi juga rincian honor aslimu itu berapa. Kalau ada tanda tangan kontrak, kamu yang tanda tangan. Kalau misalnya mereka yang tanda tangan si manajemen artis itu perwakilannya, kamu harus hadir di sana karena yang bekerja bukan hanya mereka, tapi yang jelas kamu, keringetmu. Jadi honormu tahu, potongannya berapa tahu. Jadi tidak ada lagi fresh. Karena pernah nih, aku pernah ngalamin gini. Ada talent dari tempatku. Oke. Bobotnya sama, perannya sama. Ketemu sama talent dari tempat lain, dari manajemen yang lain. Oke. Mereka udah bayaran nih. Terus mereka ngobrol di warung misalnya ya. Terus tanya kan biasa, malah honormu kemarin berapa? 1 juta. Terus aku kayak, kok 1 juta? Aku cuma dapat 700. Nah, beban kerjanya sama, perannya, hitungannya sama, role play-nya sama itu. Tapi manajemen yang berbeda, honornya bisa beda juga. Bisa beda juga. Nah, gitu. Jadi silahkan dipertimbangkan matang-matang ya. Jangan yang penting aku main, jangan. Anda harus tahu satu potongan di manajemen artis itu berapa. Yang kedua, detail honor Anda sebelum dipotong itu berapa. Gitu. Kalau setuju main, kalau enggak aku nggak mau. Gitu. Berani begitu. Oke. Harus gitu teman-teman, harus tahu honor kalian juga karena itu hak kalian gitu. Jadi harus tahu juga rinciannya. Jangan mentang-mentang bernaung di manajemen jadi udahlah aku tinggal duduk-duduk aja gitu. Tidak bisa, Anda akan dikadalin, digosilain terus-terusan. Dong, jangan dong. Ya, pokoknya kita akan kembali lagi dengan video dan pembahasan yang lebih menarik lagi. Disimak terus. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dan terima kasih juga yang udah subscribe. Terima kasih banyak yang sudah like. Silakan dibagi juga videonya. Yang masih nonton gelap sekarang juga. Jangan. Oke, segitu dulu. Bye-bye. Baik. Udah nih.